Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasan dari kelas 2D dengan NPM 25783123. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Pajaka, yaitu dengan mata kuliah basis data, pengantar basis data. Baik, kita akan langsung mulai ke soal yang pertama, yaitu latihan mengidentifikasi pertimbangan desain database untuk skenario kasus yang diberikan. Itu kasus yang pertama, yaitu sistem pendaftaran siswa. Oke, tugas yang pertama, soal yang pertama itu wilayah sekolah ABC ingin membuat sistem informasi dan pendaftaran online siswa untuk mengambil informasi terkait siswa. Sistem perlu didesain sebagai proses online agar siswa baru dapat mendaftar online. Dengan sistem ini juga siswa dapat memperbaiki dan meninjau semua informasi, membuat daftar data informasi yang perlu diambil dan disimpan dalam database pendaftaran siswa. Nah, jadi sesuai dengan soal, yaitu kita ditugaskan yaitu untuk memfasilitasi pendaftaran online, pembaruan data, dan peninjauan informasi siswa. Nah, jadi data yang perlu itu, yang pertama itu kategori ada beberapa kategori data, yaitu identitas siswa. Contohnya itu seperti nama lengkap, NIK, kemudian tempat dan tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Kemudian kategori data berikutnya itu kontak. Contohnya itu ya seperti alamat, nomor telepon, dan juga email. Kemudian kategori bagian akademik yaitu nomor induk siswa, kelas, jurusan, dan tahun masuk mungkin. Tapi ini kita sekolah SD ya, sekolah dasar, jadi mungkin untuk jurusan belum ada. Untuk tahun masuk sedang perlu itu paling ya kita nomor induk ya, seperti itulah kurang lebih. Kemudian yaitu kategori orang tua atau wali, yaitu meliputi nama orang tua atau wali, kemudian pekerjaan, kemudian kontak. Kemudian kategori data dokumen. Kemudian kategori data yaitu dokumen, yaitu seperti scan ijazah mungkin, atau akte kelahiran, kartu keluarga, ya seperti itu. Kemudian kategori data yaitu status pendaftaran, yaitu tanggal pendaftaran, kemudian status verifikasi, kemudian hasil seleksi. Nah, itu dia untuk soal yang pertama, yaitu mengenai sistem pendaftaran siswa sekolah ABC. Kemudian soal yang kedua yaitu komunitas XYZ ingin membuat sistem manajemen pustaka. Tujuan adalah agar database dapat mengatasi semua transaksi untuk pustaka. Database perlu menyimpan semua data yang relevan untuk mengelola pembukuan, mengelola pelanggan, dan kegiatan pustaka harian. Buat daftar data penting yang perlu diambil dan disimpan dalam database manajemen pustaka. Nah, jadi kita ini disuruh untuk buat daftar data penting yang perlu diambil dan disimpan dalam database manajemen pustaka. Nah, jadi sistem manajemen pustaka komunitas XYZ ini yaitu kita mengelola transaksi peminjaman, pengembalian, dan data koleksi pustaka. Nah, jadi kategori data yang perlu itu ya contohnya seperti koleksi buku, contoh seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kemudian kategori buku, contohnya cerpen, novel, ya seperti itu. Kemudian kategori data yaitu anggota, contohnya nama, nomor anggota, alamat, kemudian kontak. Kemudian kategori transaksi, nah contohnya itu seperti nomor transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, status dipinjam atau dikembalikan. Kemudian status staf pustaka, contohnya itu seperti nama staf, ID staf, jabatan, kemudian gaji juga mungkin termasuk. Kemudian kategori data berikutnya itu ada inventaris, yaitu jumlah eksemplar, lokasi rak, dan kondisi buku, apakah masih baik atau sudah rusak atau gimana gitu. Kemudian aktivitas harian, contohnya itu seperti denda keterlambatan, reservasi buku, dan laporan harian. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk soal yang pertama, yaitu mengenai itu mengidentifikasi pertimbangan desain database untuk skenario kasus yang diberikan. Yang pertama tadi, skenario pertama itu sistem pendaftaran siswa, kemudian yaitu manajemen pustaka. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu mengidentifikasi jenis model database yang telah diwakili dalam tangkapan layar
model yang diberikan. Oke, nanti saya akan balik kameranya ya teman-teman, biar saya tunjukin. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu mengidentifikasi model database. Dalam praktik ini Anda akan mengidentifikasi jenis model database yang digambarkan dalam tangkap layar model yang diberikan. Oke, tugas yang pertama itu mengidentifikasi jenis model database yang telah diwakili dalam tangkap layar model yang diberikan. Oke, yang bagian A ya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Itu ada employee, kemudian ada part-time, full-time, contract manager, accounting. Oke teman-teman, dari gambarnya ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah jenis hierarki model database atau database model hierarki. Kenapa bisa disebut kenapa saya sebut model hierarki? Karena dia dari atas sampai bawah dia saling terhubung teman-teman. Itu jadi jenisnya pohon. Gimana ya? Strukturnya itu berbentuk pohon teman-teman. Jadi dia saling terhubung dari atas sampai dengan ke bawah. Maka ini disebut dengan model database hierarki ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu yang ini teman-teman. Itu ada custom ID, customer ID, customer name, ada bank as, kemudian ini juga. Nah untuk yang bagian B ini teman-teman, dia itu jenis database model jaringan. Kenapa disebut database model jaringan? Karena dia merepresentasikan antara si objeknya itu ya customer dan hubungannya. Maksudnya itu seperti ini, customer dia hubungannya itu dengan bank. Dia ada keterkaitan dengan bank yang satu, kemudian ada keterkaitan dengan bank yang kedua. Jadi satu objek terhubung dengan dua atau lebih ya, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang C. Nah, untuk dari gambaran seperti ini merupakan jenis database. Selanjutnya yaitu untuk bagian C. Nah, dari gambar seperti ini dapat kita ketahui bahwa ini merupakan jenis model database, yaitu model database berorientasi pada objek. Karena dia memiliki ciri khas yaitu menghubungkan konsep OOP atau Class Object Encapsulation ke dalam database-nya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini ke sini. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian yang D dan juga yang E ya teman-teman. Oke, yang pertama itu kemudian selanjutnya bagian D. Nah, untuk yang bagian D, melihat dari gambar dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan jenis customer table. Nah, kenapa saya sebut customer table? Karena yaitu datanya itu disimpan dalam bentuk baris dan kolom teman-teman. Ini dalam bentuk baris dan dalam bentuk kolom di mana setiap baris mewakili satu record pelanggan. Nah, seperti ini, Jeff Covey. Nah, ini teman-teman. Seperti itu dia. Jadi ini merupakan termasuk itu customer table. Kemudian yang bagian E yaitu book record table. Apa saya disebut seperti itu? Karena sama seperti tabel pelanggan, data buku disusun dalam baris dan kolom. Ada kemungkinan book ID yang sama memiliki lebih dari satu judul teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini record tree seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang ini. Ada dua lagi soal teman-teman. Kita akan lanjut. Oke. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu latihan persyaratan bisnis. Nah, dalam praktik ini Anda akan menganalisis skenario kasus yang diberikan dan mengidentifikasi aturan bisnis. Oke, tugas yang pertama yaitu Flipbook adalah pustaka digital sukses yang menyewakan CD dan menyediakan akses ke internet untuk menjelajahi repositori, artikel, dan majalahnya. Seiring perkembangan bisnis, Flipbook perlu meningkatkan sistem informasinya untuk mendukung perubahan yang diusulkan untuk bisnis. Flipbook menarik anggota baru dengan mudah dan jumlah anggota meningkat cepat. Akan tetapi, basis keanggotaan tidak stabil sehingga menimbulkan kekhawatiran. Ide utama adalah mengenalkan konsep keanggotaan di Flipbook. Anggota akan membayar biaya keanggotaan dan awalnya akan ada tiga jenis
keanggotaan di Linbook. Keanggotaan perusahaan, siswa, dan perorangan. Meskipun lebih banyak akan diperkenalkan nantinya. Keanggotaan siswa tidak dikenakan biaya. Keanggotaan perusahaan dan fakultas dikenakan biaya tetapi memberikan hak istimewa kepada anggota tersebut. Jenis keanggotaan hanya dapat diubah jika alasan yang memadai diberikan. Oke. Dari soal yang pertama yaitu langsung aja teman-teman ke skenario Linbook pustaka digital. Oke, untuk aturan bisnisnya itu yang pertama, Linbook harus menyediakan layanan sewa CD dan akses internet ke repositori artikel dan majalah. Kemudian anggota harus membayar biaya keanggotaan kecuali untuk jenis keanggotaan siswa. Kemudian 3 jenis anggota awal yaitu perusahaan, siswa, dan perorangan. Kemudian itu keanggotaan perusahaan dan fakultas memberikan hak istimewa. Kemudian jenis keanggotaan dapat diubah hanya jika ada alasan yang memadai. Oke. Kemudian constraint. Yang pertama itu keanggotaan siswa tidak dikenakan biaya. Kemudian basis keanggotaan tidak stabil, perlu sistem yang mendukung perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem harus mampu menangani penambahan jenis keanggotaan baru di masa depan. Selanjutnya yaitu perubahan jenis keanggotaan harus diverifikasi dengan alasan yang valid. Nah, itu dia untuk menjawab pertanyaan untuk menyelesaikan tugas dari soal yang pertama yaitu Linbook perpustakaan digital. Selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu rumah sakit. StarCare adalah rumah sakit dengan banyak spesialisasi yang melayani kebutuhan pasien yang berbeda. Setiap dokter yang terdaftar di rumah sakit ini diberikan ID untuk yang dimulai dengan huruf DC. Rumah sakit memastikan bahwa para dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki minimal 7 tahun pengalaman kerja. Setiap pasien harus mendaftar di rumah sakit pada kunjungan pertama mereka. Saat seorang pasien tiba, nomor pasien unik yang dimulai dengan huruf PT diberikan kepadanya. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini yaitu skenario StarCare Hospital. Nah, aturan bisnisnya yaitu yang pertama, setiap dokter memiliki ID unik yang dimulai dengan huruf DC. Kemudian dokter harus memiliki minimal 7 tahun pengalaman kerja. Kemudian setiap pasien harus mendaftar saat kunjungan pertama. Selanjutnya itu pasien diberikan nomor unik yang dimulai dengan huruf PT. Kemudian constraint yang pertama yaitu validasi ID, dokter dan pasien harus mengikuti format tertentu. Contohnya seperti dokter yaitu diawali dengan DC, kemudian bla bla bla, contohnya DC Hasan seperti itu. Kemudian untuk pasien yaitu PT, contohnya PT Hasan gitu. Kemudian sistem harus menolak pendaftaran dokter dengan pengalaman kerja kurang dari 7 tahun. Selanjutnya itu nomor pasien harus unik dan otomatis dibuat saat pendaftaran pertama. Nah, jadi skenarionya itu yang pertama tadi itu Linbook itu adalah aturan bisnis, jenis keanggotaan, biaya, dan hak istimewa. Constraint-nya yaitu validasi perubahan jenis keanggotaan gratis untuk siswa. Nah, untuk skenario di StarCare yaitu aturan bisnisnya itu ID dokter dan pasien, kemudian pengalaman kerja dan pendaftaran. Kemudian constraint-nya itu format ID, kemudian minimal pengalaman, kemudian nomor unik otomatis. Oke, sekian video dari saya teman-teman penjelasan mengenai tugas pengenalan basis data dari Pak Jaka Fitra. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih ada kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ternyata ada satu tugas lagi yaitu bagian project. Oke, yang pertama kita akan baca dulu skenario project database toko Oracle Baseball Language adalah sebuah perusahaan konsultasi kecil yang bergerak di bidang pengembangan database. Anda baru saja diberikan kontrak untuk mengembangkan model data untuk sistem aplikasi database untuk toko retail kecil yang disebut Oracle Baseball Language atau OBL. Toko OBL melayani seluruh komunitas setempat dengan menjual peralatan baseball. OBL memiliki 2 tipe pelanggan yaitu
perorangan yang membeli barang seperti bola, sepatu, dan sarung tangan, kemeja, kaos sablon, dan celana pendek. Selain itu, pelanggan dapat mewakili suatu tim saat mereka membeli seragam dan peralatan atas nama tim. Tim dan pelanggan perorangan bebas membeli barang apapun dari daftar inventaris, tetapi tim mendapatkan diskon pada harga tergantung pada jumlah pemain. Saat pelanggan melakukan pemesanan, kami mencatat barang pesanan untuk pesanan tersebut di database kami. OBL memiliki tim yang terdiri dari 3 perwakilan penjualan yang secara resmi hanya memiliki tim, tetapi dikenal menangani keluhan pelanggan perorangan. Bagian 1, pelajaran 4 latihan. Persyaratan bisnis S1L4 tujuan 3. Dengan menggunakan teks yang disediakan dan skenario di atas, identifikasi persyaratan bisnis yang akan memungkinkan Anda untuk memahami proses bisnis yang digunakan untuk menjalankan jenis organisasi ini. Gunakan kategori berikut untuk membantu Anda dengan ini. Pertama itu aturan bisnis. Ini digunakan untuk memahami proses bisnis serta sifat, peran, dan cakupan data. Kemudian yang kedua yaitu ada asumsi. Ini dapat ditetapkan sebagai fakta atau pernyataan yang diterima begitu saja. Yang ketiga yaitu adalah masalah. Ini dapat ditetapkan sebagai situasi atau skenario yang membutuhkan perhatian dan kemungkinan solusi untuk meringankan situasi. Buat daftar kebutuhan bisnis, aturan, dan asumsi berdasarkan skenario, penelitian, dan tujuan Anda. Jawaban dapat beragam. Oke teman-teman, kita akan menjawab untuk tugas project ini, yaitu yang pertama itu bagian aturan bisnis atau business rules. Nah, yang pertama itu OBL itu menjual peralatan baseball kepada 2 tipe pelanggan, yaitu perorangan dan tim. Kemudian tim mendapatkan diskon harga berdasarkan jumlah pemain. Kemudian pelanggan, perorangan maupun tim dapat membeli barang apa saja dari inventaris. Kemudian yaitu setiap pemesanan dicatat dalam database termasuk detail barang pemesanan. Kemudian ada 3 perwakilan penjualan yang secara resmi melayani tim, tetapi juga menangani keluhan pelanggan perorangan. Nah, kita masuk ke asumsi. Asumsi yaitu inventaris barang selalu tersedia dan dikelola dalam sistem database. Kemudian diskon tim dihitung secara otomatis berdasarkan jumlah pemain yang terdaftar. Kemudian perwakilan penjualan memiliki akses ke sistem untuk mencatat pesanan dan keluhan. Kemudian database harus mendukung transaksi multi pelanggan atau tim dan individu. Sistem akan terus berkembang seiring pertumbuhan komunitas pelanggan. Nah, kemudian kita masuk ke masalah yaitu basis pelanggan beragam tim dan individu, sehingga aturan harga dan diskon lebih kompleks. Kemudian selanjutnya itu perwakilan penjualan memiliki peran ganda, yakni tim dan menangani keluhan individu. Kemudian berpotensi menimbulkan konflik beban kerja. Sistem harus mampu mencatat diskon dinamis berdasarkan jumlah pemain, yang bisa menjadi tantangan teknis. Kemudian potensi kesulitan dalam mengelola inventaris jika permintaan tinggi atau stok terbatas. Kemudian tidak ada aturan eksplisit tentang bagaimana keluhan pelanggan individu ditangani secara formal. Nah, jadi kategori itu aturan bisnis, yaitu yang diidentifikasi yaitu 2 tipe pelanggan, diskon tim, pencatatan pesanan, dan perwakilan penjualan. Untuk kategori asumsi yang diidentifikasi itu yaitu inventaris tersedia, diskon otomatis, sistem pendukung transaksi multi pelanggan. Nah, untuk kategori masalah yang diidentifikasi yaitu kompleksitas harga, peran ganda staf, kemudian pencatatan diskon dinamis, manajemen stok, dan penanganan keluhan. Oke, itu dia jawaban dari saya mengenai tugas project ini teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.